Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah, di mana hari ini kita masih di dalam suasana Natal, kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat, di mana saja berada, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah setiap firman yang kita dengar, kita taburkan, akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Oh haleluya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau pagi ini ada kesempatan kami boleh bersekutu beribadah bersama. Satu hal yang kami rindukan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Selama perjalanan hidup kami selalu mencari Engkau. Biarlah hari ini kami boleh berjumpa secara spesial, menikmati Engkau. Mari Roh Kudus pimpin persekutuan kami pada pagi ini, sehingga setiap kami yang menikmati bersama-sama melalui YouTube atau melalui media-media yang lain, kami memperoleh sesuatu yang baru, yang menjadikan kekuatan, kemampuan kami terus berjalan bersama Engkau, meniti kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi ini cukup cerah cuaca, ya tidak tahu di luar sana, tapi satu hal yang kami rindu, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja mengajak untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita masih dalam suasana yaitu bulan Natal. Saya mengajak untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa membaca di rumah lewat Alkitab atau kitab yang ada di dalam HP, dalam gadget. Saya akan membaca dengan suara, dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan bisa menikmati bersama lewat tulisan yang ada di gadget atau di dalam Alkitab kita. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai 14 berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak-anak
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan menyembah dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkannya dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka lalui jalan lain. Puji nama Tuhan, cukup panjang. 14 ayat ini mengisahkan di mana Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang dari surga menuju bumi, dan dia menjadi manusia, yaitu melewati proses kelahiran yang sama dengan manusia, dan disitulah bayi Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kelahiran Yesus ke dunia ini menjadi gempar di tanah Yehuda, di mana Yesus Kristus disebut Raja orang Yahudi setelah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Di dalam Mika 5 ayat 1-3, disitulah disebutkan dia akan lahir, bahwa ia akan memimpin umat Israel. Bahkan sampai saat ini kelahirannya menjadi simbol hadiratnya, simbol hadirnya Sang Juru Selamat dunia sebagai penembus dosa. Kita bersyukur pada zaman-zaman saat ini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita boleh memperingati kelahiran daripada Yesus Kristus. Kalau pada zaman itu Yesus lahir dengan ditandai bintang yang ada di langit, sehingga orang-orang Majus dari timur dia melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang datang ke muka bumi, yaitu salah satu tanah yang disebut dengan tanah Yehuda, yaitu tepatnya di Yerusalem. Dan mereka datang dari timur menuju ke Yerusalem, menuju ke tanah Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka dari timur menuju ke daerah itu, menuju di mana Yesus lahir. Itu membutuhkan perjalanan yang cukup lama, memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu. Tapi karena ada satu tujuan, dia mencari siapakah Sang Juru Selamat, ingin berjumpa. Maka mereka dengan rela berjalan kaki dan membawa barang-barang harta bendanya untuk menjumpai bayi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah pengorbanan dari orang-orang Majus yang datang dari timur untuk boleh berjumpa dengan Yesus. Namun satu sisi lain, ada seorang raja yang dari Yehuda. Dia adalah Herodes. Ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus, yang adalah raja di atas raja, yang adalah raja orang Israel, dia mengalami keterkejutan yang luar biasa. Dia merasakan kehilangan sesuatu di mana dia memiliki takhta. Jangan-jangan nanti ini seorang bayi yang lahir yang namanya Yesus Kristus itu akan menjadi saingan, akan menjadikan satu ancaman di dalam kehidupannya. Maka dia mengumpulkan banyak orang, mengumpulkan para imam, mengumpulkan informasi untuk mendapatkan siapakah Yesus. Ada dua tipe manusia yang menyikapi kehadiran Yesus yang lahir menjadi manusia di muka bumi ini. Mereka sama-sama mencari, yaitu mencari Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan memberi tema buat renungan kita, yaitu looking for God, mencari Tuhan. Kalau orang Majus mencari Tuhan untuk datang menyembah dengan hati yang tulus, dia datang dari jauh-jauh, ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dia terus mencari di manakah tempatnya, dan dia membawa beban, yaitu harta bendanya untuk dipersembahkan. Dan di situ dikatakan di dalam ayat 2
Orang Majus itu datang kepada Yesus dengan maksud tujuannya yaitu menyembah. Menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Dan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik buat Yesus Kristus yang adalah Mesias. Tetapi dari sisi lain Raja Herodes mencari Yesus, mencari Tuhan dengan motivasi lain. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menyembah. Tetapi sesungguhnya hatinya, dia memiliki kedengkian yang luar biasa, memiliki kebencian yang luar biasa. Seakan-akan dia itu mau menyembah, mengagungkan Yesus, tapi sesungguhnya dia akan mencelakai. Ya, dia memiliki perasaan iri hati. Herodes memiliki rasa yang jahat di dalam hatinya. Karena jangan-jangan nanti Yesus itu akan menjadi raja dan saya akan turun dari takhta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, niat jahat untuk mencari Tuhan ini membuat celaka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus saat ini yang kita peringati pada tahun demi tahun setiap bulan Desember, dia bukan lagi bayi. Dia bukan lagi anak-anak, tetapi dia adalah raja segala raja. Amin. Raja yang kita kenal, yaitu raja yang bijaksana, penasihat agung. Dia juru selamat kita, dia penolong kita, dia sumber kehidupan kita. Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Dia diagungkan, dimuliakan. Ia adalah juru selamat bagi orang-orang percaya. Termasuk saya dan saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itulah, jadi untuk setiap kita, perlunya untuk mencari Tuhan sepanjang hidup ini. Kenapa mencari Tuhan begitu penting di dalam hidup kita? Kenapa ini harus prioritas di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan, hidup kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sadar maupun tidak sadar bahwa kita semakin hari semakin melewati masa-masa sulit, masa-masa susah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan sampai tahun menuju tahun. Kita tidak bisa berhenti untuk melewati apa yang disebut masa susah dan masa sulit. Kalau hari ini kita boleh bersekutu beribadah, itu suatu hal yang menjadikan kebesaran Tuhan atas anugerahnya buat kita. Beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita hanya bisa menikmati lewat online. Tetapi puji nama Tuhan, oleh kebesaran Tuhan dan belas kasih-Nya, kita boleh bersekutu bertatap muka satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, inilah yang menjadikan kita rindu untuk mencari Tuhan dengan cara yang benar. Jangan mencari Tuhan, jangan mencari hadirat Tuhan, jangan mencari Yesus seperti Raja Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih tujuan kita mencari Tuhan? Tujuan kita mencari Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia memberi jaminan keselamatan di dalam hidup kita menuju kepada kekekalan. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan dosa-dosanya diampuni. Ini loh tujuan kita mencari Tuhan. Karena dialah yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Dia yang rela memberikan segalanya bagi kita, orang-orang yang berdosa. Yesus tidak saja datang ke muka bumi,
menjadi seorang bayi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus juga memberi pengajaran. Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa agar kita kelak menjadi orang-orang yang percaya, yang suatu saat kita akan bersama-sama Dia selama-lamanya. Untuk itu kita layak untuk memuji Dia, menyembah Dia, agungkan Dia. Dan Dia rela mati bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kenapa? Karena menggantikan hukum dosa di dalam hidup kita. Dia rela disalibkan, Dia rela dikuburkan, dan Dia bangkit karena Dia adalah Allah. Dan bagi yang percaya, mereka diselamatkan dari hukum dosa. Untuk itu Bapak Ibu, inilah tujuan kita mensyukuri kenapa kita harus mencari Tuhan. Sebab oleh Dialah kita diberi kekuatan dan kemampuan melawan daripada setiap hal-hal yang jahat di dalam hidup ini. Dan oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Dialah kita kuat, karena Dialah kita mampu, karena Dialah kita dapat mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak ngerti kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah di sana, bagaimana kondisi, situasi, perekonomian, rumah tangga, sakit penyakit yang menimpa kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi. Dan kadang-kala setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah luput dari segala sesuatu yang seperti itu. Namun karena kita selalu mencari Tuhan, kita diberi kekuatan, olehnya kita dimampukan untuk melawan setiap tipu daya iblis, untuk melawan setiap cara-cara iblis untuk menjadikan iman kita hancur. Itu perlu kita untuk mencari Tuhan. Amin. Oh haleluya. Tujuan kita mencari Tuhan karena inilah bukti kasih kita kepada Dia. Bukti karena kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Karena Yesus Kristus telah memberikan yang total buat kita. Sejak Dia datang ke muka bumi sampai Dia kembali ke surga, Dia tetap mengasihi kita, menyediakan tempat buat kita. Dan Roh Kudus ditinggalkan. Roh Kudus menyertai hidup kita. Dan Roh Kudus selalu mengarahkan kepada kita agar kita selalu hidup di dalam kebenaran. Barang siapa yang selalu hidup di dalam kekuatan Roh Kudus, saya terlalu yakin dia dijauhkan daripada hal yang jahat. Oh puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah marilah kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan di dalam kebenarannya. Carilah Tuhan dengan cara yang tulus ikhlas. Carilah Tuhan dengan cara yang betul-betul masuk di dalam kebenarannya. Kenapa kita mencari Tuhan? Di dalam Amos 5 ayat keempat, Amos 5 ayat 4, di situ dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Oh haleluya. Dalam Amos, ya haleluya. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata kepada kaum Israel, Dia berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Artinya orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang tulus untuk datang kepada Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang luar biasa. Bahkan Mazmur 136 ayat 10 bagian A, di situ dikatakan, sebab padamu ada sumber hidup. Di dalam Yesus Kristus ada sumber hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari sesuatu,
yang mendatangkan kebahagiaan, kalau kita mencari sesuatu yang mendatangkan keuntungan, kita akan sungguh-sungguh untuk mencarinya. Orang yang bekerja, Bapak Ibu, kalau dia bekerja tidak sungguh-sungguh, berkatnya atau pendapatannya tidak sungguh-sungguh juga. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sungguh-sungguh. Sebab padamu ada sumber hidup. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kebenaran, maka kehidupan itu akan kita peroleh. Di dalam terjemahan Alkitab ILT atau Indonesia Literal Translation itu berkata seperti ini, sebab bersamamu ada mata air kehidupan. Bersama Yesus ada mata air kehidupan. Bersama Dia yang lahir dan hidup dalam hidup kita, itu ada mata air kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya menekankan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencarilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan sungguh-sungguh, memujilah dengan sungguh-sungguh, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, karena Dia adalah mata air kehidupan. Barang siapa yang datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh kehidupan. Bukankah itu satu kerinduan kita di muka bumi ini? Kalau ada air kehidupan berarti kita terus mengalami, yaitu damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler dari Tuhan. Untuk itu kita harus memulai untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, persiapkan diri kita, persiapkanlah hati kita, sehingga kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Maka disitulah hadirat Tuhan dapat kita nikmati. Dan ketika kita keluar dari tempat yang lain, yang seperti tadi kita bertemu dengan Tuhan, kita memperoleh sesuatu yang baru untuk berjalan di dalam mengarungi kehidupan kita pada umumnya. Jadi kita dimampukan, tidak mudah digoyahkan dengan setiap tipu daya daripada iblis, Bapak Ibu. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mendorong buat kita semua, sebelum mengakhiri tahun 2021 menuju ke 2002, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa alasan yang kuat bagi kita untuk mencari Tuhan dengan motivasi yang benar dan tulus. Ada beberapa alasan kenapa kita harus sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh aja diberkati kok. Orang yang ya setengah-setengah diberkati kok. Orang yang suka bolong-bolong ke gereja juga diberkati kok. Orang yang jarang berdoa bahkan membaca firman Tuhan juga diberkati, bahkan lebih sekali berkatnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alasan yang kuat bagi kita untuk mencari Tuhan dengan motivasi benar dan tulus, yaitu karena sadar bahwa Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tuhan mau buat kita selalu dekat dengan Dia. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 3. Di situ dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini firman Tuhan dengan jelas berkata, sendengkanlah telingamu, dekatkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sendengkanlah artinya kita selalu mendengar dengan firman Tuhan. Sendengkanlah artinya kita selalu mendengar apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Dan dikatakan dengan jelas, datanglah kepadaku. Berapa banyak orang yang suka mendengar firman Tuhan tapi dia tidak suka datang kepada Tuhan.
Banyak orang yang saya temui, Bapak Ibu, tolong dong doain biar anak saya dapat kerjaan dengan baik. Tolong doain ya, biar papa saya, anak saya tidak sakit. Tolong doain, mertua saya lagi sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang yang selalu menitip-nitip tentang doa. Minta doa itu tidak salah. Tetapi kalau suka titip-titip, ini yang salah. Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu adalah seorang dengan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Walaupun hidupmu tidak benar, walaupun hidupmu rusak, walaupun hidupmu jauh daripada kebenaran, ketika engkau mengaku kepada Yesus Kristus, Tuhan ampuni aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, berkati orang-orang yang aku cintai, saya terlalu yakin dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan, engkau memperoleh berkat yang luar biasa. Amin. Itu janji Tuhan. Dia katakan, maka kamu akan hidup. Artinya maka engkau memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan yang luar biasa itu. Dan dikatakan, aku tidak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Apa perjanjiannya? Halo? Perjanjiannya Tuhan dengan kita, yaitu kita memperoleh kehidupan. Damai sejahtera itu terus mengalir. Bahkan ada ayat yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, ku berikan kepadamu. Kita akan memperoleh itu. Karena apa? Karena kita selalu menyendengkan telinga kita dan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka Tuhan yang rindu dekat dengan kita. Tanpa kita minta, Dia akan menyediakan sesuatunya. Dia akan menyediakan sesuatunya yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, terus kita kumuli yang begitu berat. Tuhan telah sediakan. Tuhan tahu orang-orang yang mengasihi Dia, karena Dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk itulah mari, mungkin saat ini kita merasa pikiran kita, hati kita untuk tahun ini, kita merasa putus asa ikut Tuhan sampai tahun 2021 ini, kurang beberapa hari setelah itu akan hilang 2001. Masakah tetap sekali bebanku masih berat, bebanku sangat besar, aku mengalami banyak hal tantangan, aku mengalami kejatuhan. Dengar baik-baik, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan segala sesuatunya. Oh haleluya, itu janji Tuhan Bapak Ibu. Begitu mari kita belajar seperti orang Majus ini. Dia datang dengan keikhlasannya untuk menyembah Dia. Dia rela berkorban, berjalan kaki. Bahkan hartanya pun sebagian diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau orang Majus saja bisa datang seperti itu, kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan, kita yang disebut anak-anak Tuhan, kita akan mampu untuk melakukan itu. Asal kita tulus kepada Dia, ikhlas kepada Dia, datang dengan sungguh-sungguh, tidak mencari sesuatu yang lain kepada Tuhan. Karena Dialah sumber daripada kehidupan itu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita mencari Tuhan itu lebih penting dari hidup ini? Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Tahukah Bapak Ibu diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Ya, banyak orang yang tahu hidup ini harus melewati segala sesuatunya dengan rasa syukur. Benar. Hidup ini adalah sesuatu yang harus kita jalani. Benar. Tetapi tahukah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita?
Kita tidak sedang hidup hanya sebatas kita tahu Tuhan. Kita tidak sebatas kita hidup hanya mengerti ada pencipta. Kita tidak hanya sedang hidup ini menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan punya rancangan di dalam hidup kita. Tuhan punya pola buat hidup kita, orang-orang percaya. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang pertama. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan kepada orang-orang percaya, yaitu memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Jadi inilah kekuatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang begitu pentingnya Tuhan di dalam hidupnya, yaitu dia tahu bahwa dialah pengharapan kita. Dia bukan musuh kita. Berapa banyak orang yang malas datang ke gereja, berapa banyak orang yang malas untuk tidak membaca firman Tuhan atau Alkitab, berapa banyak orang yang enggan untuk berdoa. Karena banyak hal yang dia minta dia tidak dapatkan apa-apa. Bahkan mengesampingkan Tuhan, sudah saya nggak butuh Tuhan. Bapak Ibu, roh yang seperti ini tidak jauh bedanya dengan roh daripada Herodes. Sesungguhnya kalau Herodes tahu bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus itu adalah Allah sendiri, dia sesungguhnya harus menyembah dia, mengagungkan dia, bahwa dia itu raja di atas segala raja yang memberikan kehidupan. Tetapi Herodes enggak. Merasa disaingi. Berapa banyak hati kita tidak jauh beda dengan cara itu. Mungkin kita bukan raja, mungkin kita bukan orang-orang yang menyaingi Yesus dengan kekuatan Yesus yang luar biasa. Tetapi kita menolak tentang kedahsyatannya lewat kita rasa tidak mampu Yesus untuk menolong kita. Sehingga kita mengesampingkan janji-janji Tuhan. Sehingga kita tidak mempercayai lagi doa kita tidak dijawab Tuhan. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sehingga kita tidak menyukai tentang firman Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita, yang membarui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kecelakaan di dalam hidup kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Jikalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengalami tantangan yang begitu dahsyat akhir-akhir ini tahun 2001, terimalah dengan ikhlas. Mungkin ini satu batu loncatan buat kita untuk maju melangkah lagi, untuk berhasil tanpa kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan mampu untuk melewati itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memulai start garis untuk maju ke depan tahun 2022 bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya terlalu yakin Dia yang memberi pengharapan yang luar biasa. Dia akan memberikan segala sesuatu. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Jangan merancangkan hidup Anda seperti apa yang Anda rancangkan, tapi serahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin dengan minta, dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan jadikan berhasil hidup kita. Amin. Iman kita dikuatkan, keluarga kita diberkati, kesehatan kita dikuatkan. Semakin kita tidak takut menghadapi tantangan, kita tidak perlu ragu dengan keyakinan kita bahwa Yesus itu juru selamat kita. Oh haleluya. Marilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk pagi ini, kurang lebih 5 hari yang akan datang, kita akan mengakhiri tahun 2021. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Dia selama Dia bisa ditemui.
Untuk itu Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lalui tahun yang kemarin dengan suka duka, kesakitan, apapun penderitaan. Biarlah itu berlalu untuk tahun ini. Tetapi saat ini kita memulai start, tanggal ini, kita mencari Tuhan, looking for God, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya terlalu yakin, pengalaman pribadi Anda tahun 2022 adalah pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Oh, puji Tuhan, Anda diberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita di dalam Natal dan menyongsong tahun baru. Biarlah tahun 2001 ini kita akan tinggalkan dan kita boleh melihat kemuliaan Allah tahun 2022 dengan mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Mulai hari ini engkau akan diberkati, engkau akan dipulihkan, dan engkau akan terus melesat untuk bersama-sama dengan Tuhan maju menjadi milik Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur bahwa Dia baik, Dia sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Anda diberkati. Anda diberkati. Oh, haleluya, haleluya. Oke, mari kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah maupun di mana saja. Kita akan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang kami lalai, kadang kami tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Jika kami mencari Engkau, kadang-kala kami tidak sungguh-sungguh. Jikalau kami beribadah, kadang-kadang kami tidak berfokus kepada ibadah kami. Kami sering main-main dengan apa yang kami miliki. Kami sering main-main dengan orang-orang di sekitar kami ketika kami ibadah. Kami tidak bisa fokus kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami kurang untuk membaca firman Tuhan. Bahkan kami kurang untuk berdoa. Kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan, ajarkan kami seperti orang-orang Majus yang datang kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh rela berkorban untuk datang kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatunya. Bahkan dia merelakan harta bendanya untuk dipersembahkan bagi raja di atas segala raja. Karena dia tahu bahwa Yesus Tuhan adalah Mesias, penolong yang ajaib. Tuhan, ajarkan kami untuk meniti hari-hari kami ini selalu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarlah berkat-Mu tercurah buat kami. Hari ini Bapak biar firman itu menjadi kekuatan buat kami melangkah ke masuk 2022. Tuhan, kami berdoa. Hamba berdoa buat umat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan, kami minta mampukan mereka terus berjalan bersama Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang tahu pergumulan umat-Mu. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang membutuhkan keajaiban Tuhan, mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan. Hari ini aku minta di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, siapapun umat Tuhan yang hari ini bersama-sama bersekutu, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, dilepaskan dari rasa ketidakmampuan, diberkati dari rasa ketakutan, diberkati dengan tujuan yang luar biasa kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah ini dimeteraikan oleh Tuhan sendiri, bahwa kami tidak akan mencari Tuhan dengan cara yang salah. Biarlah kami mencari Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bersekutu hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan di mana saja mereka berada, Tuhan telah memberkati kita. Untuk itu mari maju
dan maju. Jangan lupa terus kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah dengan sungguh-sungguh, menikmati firman dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda dan saya diberkati Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Miracle Center. Dari studio Miracle Center, this is MC Weekly News. Shalom, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita masih boleh diberikan anugerahnya untuk kita bisa beribadah bersama dalam keadaan yang baik. Minggu ini adalah minggu terakhir kita di 2021. Biarlah tahun yang baru boleh kita rasakan dan nikmati dengan penuh optimisme yang baru. Dan tentu saja kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas hamba-Nya yang telah memberkati kita lewat penguatan firman-Nya. Adakah di sini yang baik ada di rumah maupun di gereja merupakan jemaat yang baru pertama kali hadir? Kami mau mengucapkan welcome to our church. This is the best place to call home. Semoga terberkati dan semakin tertanam dalam GAP Miracle Center. Dan kini waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kini waktunya kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan yang terbaik ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan Anda via transfer di rekening yang telah tersedia berikut ini. Sambil memberikan persembahan, ada baiknya kita mendengarkan info sepekan untuk Anda. Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa hal, di mana dalam momen akhir tahun ini dan sebagai bentuk dukungan gereja pada ketetapan pemerintah mengenai PPKM, maka untuk seluruh ibadah tengah minggu, yakni ibadah doa malam maupun ibadah doa puasa, akan diliburkan dan baru mulai aktif kembali pada Januari 2022. Hadirilah ibadah raya GAP Miracle Center yang diadakan secara hybrid baik onsite maupun online setiap hari Minggu jam 9 pagi. Syarat jemaat yang diperbolehkan hadir bersama ialah jemaat yang patuh pada protokol 5M, berbadan sehat dan sudah melakukan vaksinasi. Minggu depan merupakan ibadah awal bulan seperti biasa, gereja akan mengadakan sakramen perjamuan kudus dan perpuluhan. Setiap jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menghadiri ibadah secara onsite, dapat melakukan scan QR Code Peduli Lindungi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang ibadah. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi, Bapak Ibu dapat mendownload terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Setelah Bapak Ibu melakukan download aplikasi Peduli Lindungi, Bapak Ibu dapat melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan nomor telepon yang terdaftar pada saat melakukan vaksinasi. Poster bergambar berkode berada di lobi lift. Lakukan scan QR dengan antrian tertib sebelum memasuki ruang ibadah. Untuk melakukan scan QR-nya sendiri, berikut caranya. Yang pertama, buka aplikasi tersebut, pilih menu scan QR. Aktifkan kamera. Arahkan kamera HP pada poster scan berkode. Setelah berhasil, akan muncul foto gedung gereja. Lalu, tekan tombol check-in. Dan yang terakhir, data nama dan NIK
akan muncul tanda proses check-in berhasil. Sebagai catatannya, Bapak Ibu Saudara tidak perlu melakukan check out saat akan meninggalkan lokasi, karena secara otomatis akan check out apabila berada di luar radius 150 meter. Hai Youth, hadirilah ibadah Youth dan Profesional Muda GAB Miracle Center setiap hari Minggu jam 12 siang yang diselenggarakan secara onsite. Bagi jemaat yang ingin hadir, pastikan sudah melakukan vaksinasi. Bagi anak-anak MC Kids yang berbadan sehat, diperbolehkan hadir dalam ibadah MC Kids setiap Minggu jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena seluruh area ruang sekolah minggu sudah disterilisasi setiap minggunya secara rutin. Namun bagi anak-anak yang kurang fit tak perlu memaksakan diri untuk hadir. Cukup hubungi koordinator kakak-kakak sekolah minggu karena kakak-kakak sekolah minggu akan membantu memfasilitasi ibadah MC Kids secara online. Shalom jemaat, untuk penguat iman hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tahun 2021 segera berlalu. Bersiap untuk tahun yang baru, membangun kembali yang runtuh, membenahi kembali yang rapuh. Sungguh tak mudah memang menjalani. Banyak hal yang terjadi tanpa dugaan, tanpa kepastian, bercampur aduk penuh dengan kebimbangan. Keadaan semakin digoncangkan, bahaya pun semakin menekan. Tak ada seorang pun yang mampu bertahan melewati hidup yang penuh dengan tantangan. Namun visi Tuhan telah disingkapkan. Hal yang baru Tuhan sudah kerjakan. Sekalipun penuh tantangan dan rintangan, janjinya tidak akan pernah terlewatkan. Berjalanlah dengan iman di tengah kesulitan. Menyongsong tahun yang baru, pengharapannya memberikan kepastian bahwa bersama Tuhan pasti ada jalan. Semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian
Demikian MC Weekly News episode minggu ini. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti dengan tekun dan setia dalam rangkaian gereja di 2021 ini. Kiranya Kristus menyertai kita selalu. Sampai jumpa di 2022. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Di sepanjang hidupku, selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Yes, Lord. Tiada Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Ada yang seperti Engkau. seperti Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji. Engkau setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kekuatan-Mu itu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hikmat-Mu ada diam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberikan kesempatan, kami boleh beribadah, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh naikkan setiap pujian penyembahan kami itu naik di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum. Terima kasih, itu anugerah buat kehidupan kami Tuhan, itu kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang menjamah setiap hati kami di tempat ini, melembutkan. Untuk kami boleh ditegur, untuk kami boleh dinasehati, untuk kami boleh didewasakan, untuk kami boleh diajar semakin dekat kepada Tuhan. Semakin lagi hidup kami, karakter kami didapati Tuhan itu menjadi karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, ketika Engkau berhadirat, Engkau menjamah setiap kami, maka Engkau memberkati setiap kami. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati apapun yang sedang kedua tanganmu buat lakukan, Tuhan menjadikannya menjadi berhasil. Diberkati keluar masukmu mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasih untuk mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan hari ini mereka bergumul di dalam setiap doa-doa mereka. Tuhan menjawab setiap doa mereka. Mereka bergumul dalam hal ekonomi, Tuhan curahkan, limpahkan berkat-Mu melimpah buat kehidupan mereka. Mereka bergumul di dalam hari ini, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hikmat Tuhan itu turun menyertai kehidupan mereka. Mereka hari ini takut, bingung, khawatir Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kekuatan-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari sidang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan mengedangkan tangannya memberkati engkau. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati kau dengan damai sejahtera-Nya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati yang terbaik, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom.